Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ta'ala fi kitabihi wa billahi min syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih terus bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita semoga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan semua sunnahnya dan kita memohon syafaat beliau. Jemaah rahimahumullah, khatib mengajak kita pribadi dan jemaah sekalian untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan takwa, terus menjalankan perintah Allah, terus melihat waktu kita dan muhasabah, terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, jemaah rahimahumullah, alhamdulillah kita memasuki bulan Zulqa'dah. Kita sudah masuk dalam bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini atau Zulqa'dah itu merupakan satu bulan di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'adada syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari di mana diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, artinya 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Dalam surat Taubah ayat 36 disebutkan dalam satu hadis 4 bulan yang haram tersebut adalah 3 bulan yang berurutan, salas mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan, yaitu Zulqa'dah pada bulan kita ini yang sekarang kita menjalaninya, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, dan 1 bulan yang lain adalah bulan di antara bulan Rabiul Tsani, Jumadil Tsani dan Sya'ban. Itu bulan Rajab Mubarak. Jemaah rahimahumullah, di bulan-bulan haram ini kita diharamkan untuk menzalimi diri kita, berbuat maksiat, bahkan peperangan dilarang di dalam bulan-bulan haram ini. Karena bulan ini sangat memuliakan. Amalan-amalan saleh di dalam bulan-bulan haram ini dilipat gandakan, sebagaimana juga amalan-amalan yang sayyi atau dosa-dosa itu akan berdampak lebih juga di bulan-bulan haram ini. Di bulan Zulqa'dah ini merupakan bulan yang ke-11 dari bulan Hijriah. Beberapa saudara-saudara kita tentu sudah mulai meninggalkan tanah air untuk menuju tanah suci, maka untuk melaksanakan ibadah haji sampai nanti pada puncaknya ketika mendekati wukuf yang Arafah.
Bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakannya karena keterbatasan tertentu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan-bulan ini lipat ganda pahala yang diberikan kepada kita. Untuk itu kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, sebagaimana dicantumkan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan yang bisa menyamai ibadah-ibadah haji. Yang paling sederhana adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seandainya kita belum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, "Man shallal ghada fi jamaah," barang siapa yang salat subuh dalam satu jamaah, summa qa'ada, kemudian setelah salat subuh dia duduk, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hatta taquma syams, sampai terbitnya matahari, summa shalla rak'atain, kemudian setelah munculnya matahari dia salat 2 rakaat atau salat subuh, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Pahala haji dan umrah ini tidak lain dan tidak bukan, kata Rasulullah, ilal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bisa menyamai ibadah haji dan umrah juga misalnya sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah, "Man kharaja min baiti," barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam kondisi suci, ila shalah maktubah, untuk melakukan salat-salat wajib yang 5 waktu tersebut, kana lahu ka ajri hajjatin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji, yang dia mahrumin, yang dia menggunakan pakaian ihram di dalamnya, al-hajj al-muhrim. Untuk itu kita tentunya harus berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini untuk menyamai saudara-saudara kita. Dan ini adalah budaya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW ada yang menghadap Rasulullah. Pada satu hari ada sahabat yaitu Abu Dzar dan beberapa sahabat yang lainnya itu menghadap Rasulullah dan mengungkapkan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlul dusur wal ujur." Beruntung sekali mereka-mereka yang memiliki harta tersebut, mereka yang kaya tersebut beruntung sekali. "Yusalluna kama nusalli," mereka sholat, kami juga sholat sebagaimana kami sholat. "Yasumuna kama nasum," mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Artinya begitu banyak pahalanya. "Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim," tapi mereka juga bersedekah dengan karunia dari harta mereka tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun," bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan apa yang bisa kau sedekahkan, artinya dia sama dengan sedekah. "Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah," sesungguhnya di setiap tasbih itu adalah sedekah, sebagaimana sedekahnya orang-orang yang memiliki karunia harta. "Wa kulli takbiratin sadaqah," setiap takbirmu adalah sedekah. "Wa kulli tahmidatin sadaqah," setiap tahmidmu, pujianmu kepada Allah adalah sedekah. "Wa kulli tahlilin sadaqah," dan setiap tahlil itu, ungkapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. "Wa amrun bil ma'ruf sadaqah," menyuruh kepada kebaikan itu sudah dihitung sedekah. "Wa nahyan an munkar sadaqah," dan melarang kepada yang mungkar itu adalah sedekah. Demikian hadis riwayat Muslim. Di sini bagaimana sahabat melihat mereka-mereka yang beramal lebih dari mereka, itu ada
ada rasa iri di dalamnya, dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Ada dua sifat iri di dalam diri seseorang yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh rasa iri itu kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang diberikan Allah kemampuan dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bahwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia melaksanakan Al-Quran tersebut, kemudian membaca Al-Quran tersebut siang dan malam. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, bahwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar, kemudian dia menginfakkan harta dia tersebut siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beginilah bagaimana sahabat Rasulullah melihat sosok yang lain taat kepada Allah, kemudian dia menginginkan untuk bisa lebih taat dari sahabat-sahabat yang lain, dan ini sesuatu hal yang diperbolehkan. Untuk itu jemaah Jumat rahimakumullah, di bulan yang haram ini, marilah kita bersama-sama untuk terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang tidak kita mampu melaksanakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang lain yang bisa kita lakukan sebagai padanan dan ibadah yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan di bulan-bulan haram ini untuk melipat gandakan ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ajar atau pahala yang insyaallah bermanfaat bagi kita di akhir kelak. Barakallahu